Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melinda Rahmawati dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Manajemen Peserta Didik dengan materi kebijakan penerimaan peserta didik baru menggunakan sistem zonasi. Sebelum saya membahas tentang kebijakan penerimaan peserta didik baru menggunakan sistem zonasi, saya akan membahas beberapa hal. Yang pertama, konsep dasar peserta didik. Yang kedua, keterampilan peserta didik abad ke-21. Yang ketiga, penerimaan peserta didik baru. Dan yang keempat, orientasi dan pengelompokan peserta didik. Kemudian, konsep dasar peserta didik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Peserta didik adalah orang yang melakukan sebuah usaha untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya melalui proses belajar yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Keterampilan peserta didik abad ke-21. Ada critical thinking, kemampuan untuk berpikir secara jernih dan rasional tentang apa yang harus dilakukan. Yang kedua, communication, kemampuan komunikasi mencakup keterampilan dalam menyampaikan pemikiran dengan jelas dan persuasif secara oral ataupun tertulis. Dan yang ketiga, collaboration, bentuk proses sosial di mana di dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing. Dan yang terakhir, creative thinking, yaitu berkembangnya ide dan konsep di dalam diri seseorang. Selanjutnya, penerimaan peserta didik baru. Yang pertama, penerimaan peserta didik baru merupakan langkah awal dalam manajemen peserta didik yang mengelola dan memilih calon peserta didik yang unggul dengan melalui syarat dan seleksi yang dirancang oleh sekolah. Yang kedua, tujuan penerimaan peserta didik baru adalah untuk memberikan layanan bagi anak usia sekolah atau lulusan untuk memasuki satuan pendidikan yang lebih tinggi secara tertib, terarah, dan berkualitas. Prosedur penerimaan peserta didik baru dapat dipaparkan sebagai berikut. Pembentukan panitia, rapat penerimaan peserta didik, pembuatan pengiriman atau pemasangan pengumuman, pendaftaran calon peserta didik, seleksi peserta didik baru, penentuan peserta didik baru yang diterima, dan pendaftaran ulang. Kemudian orientasi peserta didik baru. Tujuan orientasi siswa menurut Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016. Yang pertama, mengenali potensi diri siswa baru. Yang kedua, mengembangkan interaksi positif antar siswa dan warga sekolah lainnya. Yang ketiga, menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru. Yang keempat, menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman dan persatuan, kedisiplinan, hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan siswa yang memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong. Kemudian yang terakhir, pengelompokan peserta didik baru. Yang pertama, memudahkan pelayanan kepada peserta didik yang memiliki karakteristik tertentu yang hampir sama, misalnya kemampuan. Yang kedua, melalui pengelompokan tertentu, peserta didik lebih mudah dikenali dan lebih mudah memberikan pelayanan secara individual yang optimal. Yang ketiga, agar kegiatan proses belajar mengajar di sekolah bisa berjalan lancar, tertib, dan bisa mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang telah diprogramkan. Kemudian kita masuk pada kebijakan sistem zonasi.
Zonasi adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik yang berada di dalam suatu lokasi yang dekat dengan sekolah selama minimal 1 tahun dengan dibuktikan KTP atau kartu keluarga, dan siswa tidak perlu lagi melalui ujian masuk. Dan tujuan sistem zonasi sekolah adalah memeratakan akses pendidikan, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghapuskan eksklusivitas dan diskriminasi, membantu analisis perhitungan kebutuhan guru dan distribusinya, mendorong kreativitas guru, membantu pemerintah daerah dalam memberikan bantuan. Kemudian, peraturan mengenai sistem zonasi, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 yang mengubah Peraturan Permendikbud Nomor 21 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada tamat kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Kemudian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Undang-Undangan RI Nomor 13 Tahun 2015. Kemudian pro dan kontra terhadap kebijakan sistem zonasi. Yang pertama, yang menyatakan setuju itu dengan adanya pemerataan pendidikan di masyarakat agar tidak ada lagi calon peserta didik yang rumahnya berada di sekitar sekolah tetapi tidak dapat masuk sekolah tersebut. Yang kedua, agar memutuskan mitos adanya sekolah favorit di suatu daerah karena peserta didik dengan SDM yang unggul akan terkumpul di sekolah yang favorit di daerah tersebut. Dan yang tidak setuju, calon peserta didik yang jauh dari lokasi sekolah semakin kecil peluangnya untuk masuk ke sekolah negeri, meskipun dalam satu kecamatan. Dan yang kedua, adanya penambahan poin yang lebih tinggi bagi calon siswa yang usianya lebih tua dan domisilinya dekat dengan sekolah. Kurangnya penghargaan terhadap calon peserta didik yang berperan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.